sebentar. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati memasuki ibadah kita pada hari ini dengan pujian bagi Tuhan Allah kita, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Bernyanyilah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita bersama-sama agungkan nama Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 205 bait 1 sampai dengan 2. Alangkah indahnya kasih setiamu. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah, Bapa, Yesus Kristus, Putra Allah, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam situasi penuh beban dan penderitaan melanda, banyak orang berharap akan adanya pembebasan. Bahkan terkadang hingga memaksa Tuhan supaya badai topan dunia ini segera diredakan. Sayangnya, sikap menuntut dan memaksa agar terwujud segala yang kita harapkan bukanlah cara anak-anak Tuhan untuk menyandarkan diri senantiasa pada Tuhan. Baiklah, dalam suka dan duka yang mengiringi kehidupan kita, kita tetap jalani bersama Tuhan, Sang Sahabat setia, yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dan mencurahkan kasih setianya selalu baru tiap pagi. Saudara-saudaraku, kita menaikkan nyanyian Di Badai Topan Dunia, Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Cahaya tambunmu lengkap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhanlah perlindunganmu, padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Demikian kita bersama menerima sabda pembimbing dari Injil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudaraku, dengan firman yang kita terima sebagai penuntun hidup kita, kita dipanggil untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat. Kita bersungut dan mengeluh. Dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang serba dibatasi ini, kami sering kehilangan iman dan mempertanyakan keberpihakan dan kuasa Tuhan. Kita sering meninggalkan hikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama ciptaan Tuhan ini di seluruh muka bumi. Ampunilah kami Tuhan atas egoisme, kesombongan iman, dan keangkuhan yang kami lakukan dalam keluarga maupun persekutuan kami. Oleh kasih setia Tuhan dan cintanya yang tak terbatas, kami memohon pengampunan dosa. Ya Allah Maha Kasih, tolonglah kami. Saudara-saudaraku, kita menaikkan nyanyian dari kungkungan duka kelam, pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama dan bait yang kedua. Dari kungkungan
Marilah kita menerima berita anugerah. Saudara-saudara, saya panggil bangkit berdiri. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan nyanyian kita, Dosa Dunia Hapuslah, pelengkap Kidung Jemaat nomor 38 bait yang pertama. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Silakan saudara-saudaraku duduk. Kita memasuki pelayanan sabda, dan sebelum kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini dalam ibadah yang menggembirakan, karena hadir Tuhan di tengah-tengah kami, umat Tuhan. Kami bersyukur pula bahwa Tuhan berkenan memberikan sabda yang akan kami dengarkan melalui pembacaan Alkitab dan juga pewartaan sabda Tuhan melalui khotbah yang disampaikan hamba firman-Mu pada hari ini. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai hati kami dengan kuasa ilahi, sehingga kami dapat menerima kebenaran sabda dan dengan kesetiaan mengindahkannya dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya.
biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan dalam Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Marilah kita menerima khotbah hari ini dari pembacaan Alkitab yang sudah kita terima bersama-sama. Saudara, judul khotbah hari ini adalah Kasih Setia Tuhan Abadi. Kasih setia Tuhan abadi, kekal. Saudara-saudara, kalau kita saat ini mendengar istilah kasih setia, sesungguhnya ini sebuah kasih yang memiliki kualitas ilahi. Kasih Allah yang dinyatakan kepada umat yang dikasihinya dengan penuh kesetiaan memegang janji-janjinya. Jadi kasih yang sudah teruji karena Allah memenuhi janji kepada umatnya, tidak pernah ingkar janji. Karena itu Allah menjadi sumber kasih setia, dan yang begitu selalu berlangsung, tidak berhenti, tidak ada batasnya, kekal adanya. Senang kalau di tengah-tengah berbagai situasi yang kita alami, kita mengalami Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, dan Allah yang setia pada janjinya. Karena itu kasih setia Allah diperlukan setiap umat dalam berbagai situasi kehidupannya. Dan kita pada hari ini mendapatkan firman dari kitab Ratapan. Saudara tahu dalam bahasa Jawa ratapan itu kidung pangaduh. Kidung, nyanyian. Nyanyian yang berisi ungkapan hati, sebuah penyesalan dosa. Karena apa yang dialami itu tidak terlepas dari karya Tuhan bagi mereka. Siapa yang menyanyi dengan meratap tangis di hadapan Allah? Ini bukan nyanyian pribadi. Ini nyanyian umat Allah. Ini nyanyian yang digemakan karena melihat kenyataan bahwa hidup umat itu betul-betul sudah habis. Habis, hilang. Umat itu keberadaannya sebagai bangsa telah lenyap. Kalau kita meratap biasanya kan karena kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita meratap juga biasanya bukan hanya orang, bahkan benda atau hewan atau sesuatu yang kita sungguh-sungguh telah memiliki kemelekatan hati dengannya, tiba-tiba tidak ada lagi. Tiba-tiba mati, lalu meratap. Banyak orang yang suka binatang, lalu ketika hewan piaraannya itu meninggal, maka mati, maka dia meratap juga seperti meratapi orang tuanya. Dan ini ratapan bukan sekedar kematian pribadi orang yang dikasih, tapi bangsa yang dikasih Allah binasa. Artinya apa? Sudah jatuh, sungguh-sungguh terpuruk, dikuasai musuh. Kota simbol kehadiran Allah di dalamnya memerintah, kota Daud, Bukit Sion, kota Sion, Yerusalem,
rumah damai sejahtera telah hancur rata dengan tanah. Bahkan bait suci, lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat pun diruntuhkan, tidak tersisa. Benda-benda bait suci dijarah musuh, bahkan bukan hanya benda-benda berharga di sana, tetapi orang-orang yang dipandang patut dibawa menjadi barang jarahan, seperti tawanan yang sungguh-sungguh tidak bernilai. Nah saudara, itulah keberadaan umat yang sudah di pembuangan, melihat bentuk-bentuk simbol-simbol Allah hadir di dalamnya sudah tidak ada, mau mengatakan bahwa yang menang itu kejahatan, yang menang itu musuh-musuh Allah. Allah sepertinya tidak ada. Karena itu saudara, ketika saudara sampai saat ini mengalami banyak orang yang menderita begitu dalamnya, penderitaannya begitu dahsyatnya, lalu sudah meminta dan berharap kepada Tuhan, beban ini kok tidak lepas ya Tuhan, kok tidak segera lenyap dari diriku, bukankah Engkau Allah yang berkuasa? Mestinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyirnakan beban kehidupan yang membuat saya sesak, sangat berat, saya tidak sanggup lagi. Dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena kesesakannya, karena kepedihan hatinya, karena melihat dirinya seperti sudah tertolak dari Tuhan dan tidak memiliki harapan lagi. Saudara-saudara, pada masa pandemi sekarang ini banyak orang yang sangat berat situasinya karena mengalami berbagai perubahan yang tidak pernah dibayangkan. Banyak orang yang meratap, bukan hanya pekerjaannya hilang, bukan karena semua yang selama ini aman nyaman dialami berubah menjadi kepahitan dan kesengsaraan, tetapi juga orang-orang yang selama ini memiliki keluarga yang utuh, karena ganasnya penyakit ini banyak orang kemudian meninggal. Memang sih kabarnya penyakit ini tidak membuat meninggal. Yang meninggal itu penyakit-penyakit bawaan, orang-orang yang punya potensi besar tidak bertahan hidup itu karena punya penyakit bawaan. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana keringkihan kita di hadapan Tuhan, sejauh mana orang-orang ini cukup kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat dari sisi Allah, apakah kasih setia Tuhan ketika simbol-simbol untuk pemuliaan Tuhan itu diruntuhkan, ketika umat Tuhan mengalami kesengsaraan yang dalam, berarti Tuhan tidak bekerja lagi? Berarti Tuhan kalah? Atau Tuhan berdiam diri, tidak mau melakukan apa-apa bagi umatnya? Ketika umat itu terbuang, lalu umat itu dibiarkan Tuhan sendiri ada di dalam kesengsaraan pembuangannya yang begitu berat, yang membuat harapannya hilang dan yang membuat ratapan dalam hidupnya? Oh tidak saudara, sekalipun umat itu berada di dalam keberadaan yang berat, sebagaimana ungkapan dalam bahasa Jawa, sebutan duh Gusti, sesambat meminta pertolongan Tuhan sebagai tanda penyesalan di hadapannya. Bahkan kata duh Gusti itu bukan hanya persoalan orang yang menyesal, tetapi menjadi sebuah seruan, ungkapan seruan hati umat yang merindukan Tuhan karena dirinya merasa tidak berdaya menghadapi kehidupannya. Itulah mengapa bapak-bapak kita dulu yang mengajari kita berdoa pada tahun-tahun 60-an 70-an, duh Romo Kawulo. Terjemahan Alkitab bahasa Jawa tahun 74 pun masih duh Romo Kawulo. Nanti terjemahan yang baru dalam revisi terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, oleh para penerjemahnya kata duh itu dihilangkan. Padahal ratapan itu nyanyian pangaduh. Tetapi memang saudara, isi ratapan itu ternyata tidak hanya sebuah ungkapan tentang penderitaan umat, tentang kesedihan, tentang keluh kesah karena terbeban berat. Ratapan juga mengungkapkan optimisme
tentang iman kepada Allah yang walaupun saat itu dia dalam keadaan rendah, umat dalam keadaan terbeban berat, berbeban berat. Mereka yakin Allah tidak berubah kasihnya. Kasih setia Allah nyata. Keyakinan umat bahwa Allah turut bekerja dan ikut menanggung kesengsaraan umatnya. Allah yang mau bersama-sama dengan umat untuk menjalani kehidupan beratnya, dan di dalam Tuhan mereka pasti dapat melaluinya. Inilah mata hati orang percaya. Di tengah semuanya seakan-akan tidak memberi harapan, dia selalu dapat mempercayakan hidupnya kepada Allah, sumber berkat dan pertolongan. Allah yang sanggup memberikan kasih sejati, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang kekal, yang melingkupi mereka. Sehingga kalau kita mau jujur, sebesar dan seberat apapun beban yang kita tanggung, sehingga kita menderita semenderita apapun, sampai meratap tangis sedalam-dalamnya. Nangis dengan jenis tertentu, tidak usah saya sebutkan di sini. Berbesmili, mungkin lohnya, air matanya bukan hanya menetes, tetapi mengucur deras. Itu kan emoji, air mata menyucur gitu ya. Boleh kita dalam keadaan seperti itu, tetapi kita harus ingat, saudara, apakah betul Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan abai dan tidak peduli anak-anaknya? Oh tidak. Saudara, doa-doa kita bukan berlalu hampa. Ketika saudara menjerit, "Duh Gusti, tolonglah kami." Bapa yang setia dan kasih setianya kekal bekerja memberi kekuatan kepada kita. Karena itu di tengah-tengah situasi yang begitu lemah, berat, Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan karena itu faktanya, saudara setiap saat bisa mengalami situasi berat. Berkali-kali saudara jatuh bangun berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, menyedihkan, pahit, getir. Tetapi hari ini saudara masih bisa bersama-sama dan bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah kasih setia Tuhan yang menghidupi kita dan memberikan semangat hidup untuk menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan. Siapa sih anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengalami keadaan jatuh dan dibiarkan Tuhan? Saudara ingat Musa dalam pelariannya dari orang di dalam keraton, lingkungan keraton, harus mengembara di padang gurun. Karena ketakutan, diancam. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah situasi itu Tuhan memprosesnya untuk menjadi Musa yang dewasa. Bukan yang anak gedongan lagi, tetapi Musa yang memiliki panggilan ke depan untuk membawa umat itu berputar-putar di padang gurun. Dan itu latihan bagi Musa. Ketika Musa menghadapi situasi berat, di tengah-tengah umat Israel bersungut-sungut dan mencelanya, merendahkannya, membulinya, Musa tetap dapat bertahan dan memiliki hati yang tabah karena sudah diproses oleh Tuhan. Anda tahu Yusuf ketika ada di dalam sumur, siapa yang menolong? Barangkali saudara mengatakan akhirnya toh saudara-saudara yang mengambilnya untuk dijual. Loh, ditolong untuk menjadi budak. Sepertinya berat, budak belian di negeri orang, di rumah Potifar dan kemudian di Mesir, menjadi bukan siapa-siapa. Saudara tahu budak belian itu seperti barang, dimiliki, diperlakukan apapun oleh pemiliknya. Tetapi kalau bukan Tuhan yang mengangkat Yusuf dari keberadaan yang begitu lemah, begitu rendah,
situasi memprihatinkan dipulihkan, diubahkan menjadi Yusuf yang bisa menjadi berkat dan memiliki hati yang bukan dendam, bukan dikuasai sakit hati masa lalu yang dibawa terus turun-temurun, tetapi pemulihan dengan saudara-saudaranya, menikmati kedamaian, dan dia tahu bahwa bukan saudara-saudaranya yang menjual mereka ke Mesir, tetapi Yusuf telah dipakai Tuhan untuk menolong bangsa pilihan Allah, untuk menolong saudara-saudaranya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang membutuhkan pertolongan Allah. Luar biasa. Kita masih mengingat penderitaan yang dialami Kristus sendiri. Inilah sebuah teladan pribadi yang sekalipun mengalami penderitaan maut, berhadapan dengan kesakitan, penolakan, caci maki, cercaan, hinaan, sedalam itu, dia tetap mau menerimanya. Dia tetap setia dan tidak menolak panggilan Allah untuk menjadi penebus manusia. Dia yang ditentukan untuk pekerjaan Allah mendamaikan manusia, sekarang ini telah hidup bersama-sama dengan kita. Kita hidup dari kebangkitannya dan kita hidup bagi anak Allah. Karena itu saudara, baiklah kita ingat senantiasa, kalau sekarang ini saya dan saudara ada di dalam penderitaan dan dalam situasi meratap juga, ingatlah bahwa hal-hal yang kita alami sekarang ini hal-hal yang biasa. Belum kita sampai mencucurkan darah, penderitaan kita belum berdarah-darah. Artinya apa? Belum kita tamat. Selama kita masih dapat melihat sang surya pagi, selama kita masih bisa menghirup udara segar, selama kita bisa melihat hidup di tengah-tengah persekutuan saudara-saudara sebagai orang-orang yang dihadirkan Tuhan menjadi hidup saling mendukung, mengalami kebersamaan yang meneguhkan, yang menghiburkan dan menguatkan. Saudara, Tuhan bekerja di sana. Penderitaan kita biasa yang dialami oleh semua orang. Penderitaan kita adalah pencobaan sehari-hari yang Tuhan tahu itu semua tidak akan melebihi kekuatan kita. Lalu baiklah, Rasul Paulus yang sudah kenyang dengan berbagai pengalaman hidup dalam penderitaan, di penjara yang paling dalam, di tengah-tengah terombang-ambing ombak karena karam perahunya, kapalnya, di tengah samudera, dia tetap dapat melihat kebesaran kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak memisahkan dia. Kasih setia Tuhan tidak terpisah dari Kristus Juru Selamatnya. Karena itu dia dapat mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang telah ditentukan dipanggil untuk menjadi miliknya. Dan bukankah saya dan saudara adalah milik-milik Allah? Apakah Tuhan akan membiarkan kita dan memberikan kita beban yang tidak dapat kita angkat? Ingat sekali lagi, anak-anak Allah, anak-anak yang diizinkan untuk bertumbuh mengalami realitas hidup. Bukan satu sisi hidup, bukan hanya sukacita, tetapi duka cita dan sukacita mengiringi kehidupannya untuk memperkuat imannya. Mari kita naik kelas seperti anak-anak kita yang sekarang naik kelas dalam hal pergumulan di dunia, akan mendewasakan kita menjadi pribadi yang murni di hadapan Allah, memurnikan kesetiaan kita seperti Allah yang setia. Karena itu puji syukur kepada Allah, oleh karena kasih setianya selalu baru tiap pagi. Haleluya. Amin. Kita bersaat teduh.
Dan marilah kita berdoa sebagai doa tanggapan firman dan syafaat kita kepada Allah. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan, kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Karena kasih setia Tuhan, bahkan kasih setia itu nyata di dalam Kristus Immanuel, Allah beserta kita selama-lamanya. Inilah keyakinan iman yang Tuhan meteraikan di hati kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran, peneguhan, penghiburan yang Tuhan berikan melalui firman ini. Sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat iman, teguh dalam sikap dan pengabdian kepada Tuhan, Sang Pemilik kami yang sejati, yang tidak pernah menelantarkan kami dan membiarkan kami binasa. Karena itu terpujilah Engkau Sang Kristus yang sudah mengangkat kami dari jurang dosa, dari lembah kematian menuju kepada hidup yang kekal, pemberian Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang indah, di dalam persekutuan yang indah, dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, menjadi rekan, menjadi saudara, sahabat, di dalam menanggung berbagai persoalan. Namun lebih dari itu, Tuhan sendiri hadir bersama umat Tuhan. Di dalam situasi apapun, Tuhan bersama kami, Tuhan beserta kami. Karena itu kami mengucap syukur untuk rezeki, untuk kesehatan yang cukup, untuk berbagai kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam hidup sehari-hari, supaya kami tetap dapat mengikut Tuhan dengan sukacita senantiasa, sekalipun di tengah-tengah situasi yang berat. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada sinar terang Tuhan yang terus bercahaya atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas rumah tangga yang diberkati dan dilindungi Tuhan, sehingga kami dapat melalui kehidupan berumah tangga, baik keluarga-keluarga baru maupun keluarga-keluarga yang sudah menjalani kehidupan berpuluh-puluh tahun. Tetapi Tuhan tetap menyediakan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik, keluarga yang setia kepada Tuhan. Dan sekalipun jatuh bangun iman kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Anak-anak Tuhan dipelihara, dikasihi, dan disediakan masa depan terang benderang dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sungguh-sungguh mengalami derita, khususnya mereka yang sedang sakit dan terkena wabah corona. Kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit. Mereka harus terpisah karena menjalani isolasi. Mereka harus tidak bergaul dengan keluarganya untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan hadir dan memberikan penghiburan dan memberi kesembuhan atas saudara-saudara kami. Dan akhirnya badai kehidupan yang dialami pun berlalu oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan medis di rumah sakit, di lembaga-lembaga kesehatan yang saat ini sangat bekerja dengan sungguh-sungguh berat. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus melakukan tugasnya dengan penuh kesetiaan, dan mereka tetap memegang teguh panggilannya untuk menjadi pengabdi-pengabdi Tuhan yang setia, menolong sesama, melayani yang ringkih, melayani yang menderita. Dan akhirnya kami bersama-sama dalam berkat dan pertolongan Tuhan dapat mengatasi situasi berat ini. Mereka tetap dapat melakukan kehidupan bersama-sama dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat bangsa kami yang masih terancam dengan berbagai persoalan kehidupan. Sungguh berat tantangan kehidupan bangsa kami ini. Tetapi Tuhan, Engkau tetap memberikan pertolongan kepada kami, supaya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat bangsa kami bersama-sama dengan pemerintah, termasuk dilakukannya PPKM ini, PPKM darurat,
kami dapat menjalaninya dengan sepenuh hati dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai masyarakat untuk patuh pada aturan bersama dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami bersama mendoakan juga gereja Tuhan di dalam hal pelayanannya di tengah-tengah situasi ini. Tuhan beri semangat para pelayan Tuhan bersama-sama dengan segenap anggota jemaat dapat melakukan pekerjaan, panggilan hidup sehari-hari, pekerjaan yang Tuhan berikan dikerjakannya dengan penuh sukacita, walaupun harus dengan tata cara baru di dalam era kenormalan baru. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk tetap maju di dalam berbagai pelayanan yang Tuhan sediakan, baik dalam kesaksian kami maupun di dalam pelayanan kasih kami, dan lebih-lebih di dalam membangun persekutuan umat dengan Tuhan. Pelayanan-pelayanan ini sungguh akan tetap berjalan di tengah-tengah persoalan kehidupan. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini sedang merencanakan untuk membangun kehidupan berumah tangga, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, yang saatnya berumah tangga. Sediakanlah pasangan hidup, keluarga yang diberkati, keluarga yang mengasihi dan taat setia kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dibangun di dalam kehidupan berumah tangga tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan sejak dini, dan mereka semua menjadi anak-anak Tuhan. Kelak mereka menjadi penerus pelayan gerejamu yang akan membangun pekerjaan Tuhan. Injil Kerajaan Allah terus diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di dunia, di dalam menanggung beban kehidupan bersama untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian alam, supaya bumi ini menjadi tempat yang dapat didiami bangsa-bangsa di bumi ini dengan rukun, dengan damai dan sejahtera. Perlengkapi bangsa-bangsa dengan hikmat-Mu, supaya para pemimpin bangsa ini memelopori kerjasama untuk saling menolong, untuk bahu-membahu mengatasi persoalan bersama, sehingga bangsa-bangsa di bumi hidup di dalam perdamaian seperti yang Tuhan kehendaki. Akhirnya Bapa, kami bersama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman dan iman kita menjadi dikuatkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saat ini untuk menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus.
10. Pengampunan dosa, 11. Kebangkitan daging, 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang berlimpah rahmat dan kasih setia Tuhan, marilah menyatakan persembahan syukur atas rahmat-Nya bagi kita. Karena itu baiklah kita berendah hati di hadapan Tuhan dan penuh hormat seorang akan lainnya, dan turutilah firman-Nya demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 ayat 1. Kita menaikkan nyanyian Setiamu Tuhanku tiada bertara, pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, bait pertama sampai bait yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit terang, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu, tak bercela.
Saudara-saudaraku, saya panggil bangkit berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat. Ibadah yang kita lakukan akan segera usai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai gereja Tuhan yang rukun, harmonis, penuh sukacita dengan rela berbagi dengan sesama, juga peduli terhadap kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dikala hidupku tentram, nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 bait yang pertama. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 bait yang pertama, dikala hidupku tentram. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, selamatlah jiwaku. Selamatlah selamatlah jiwaku. Saudara-saudara, doa persembahan kita naikkan sebagai penutup dalam ibadah kita. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan hadir di dalam ibadah kami, menyertai dalam seluruh pujian, firman, berkat, dan doa-doa syafaat kami, juga persembahan syukur yang kami naikkan. Tuhan kuduskan persembahan kami, dan Tuhan jadikan semua itu alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkenan terus memanggil kami dan menjadikan kami saluran berkat melalui karya, melalui tindakan, pelayanan, dan pengabdian kami di tengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri persekutuan, kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikian ibadah kita pada hari ini.
Saudara-saudara dipersilahkan untuk berdiam dan merenung sebagai tanda ibadah usai.